Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adnan Najib di channel Back Creator. Kali ini kita akan ngebahas tentang penyablonan manual. Untuk itu tonton terus sampai habis dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke? Dan alat yang dibutuhkan untuk menyablon kaos, langsung aja kita cek alat-alat yang dibutuhkan untuk penyablonan kaos. Untuk yang paling utama diperlukan adalah screen ukuran ada yang 30x40, 35x45, 75x55 dan seterusnya. Untuk ukuran kainnya bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan. Yang paling utama untuk menyablon kaos ini biasa dipergunakan itu T untuk kainnya, untuk ukuran T66, T71 dan T77. Yang pertama screen, dan yang kedua itu ada di sini namanya Bremol ya. Bremol ada 3 macam untuk basis atau basic tinta yang akan kita pakai atau kita pergunakan. Untuk yang pertama ada Bremol Tex. Dia untuk cat berbasis air, cat tinta sablon berbasis air. Dan setiap pembelian Bremol Tex ini di dalamnya tuh ada yang namanya cairan emulsion. Ini dipergunakan tidak banyak, sesuai takaran saja, sesuai kebutuhan. Dan yang kedua kita butuhkan rakel. Rakel ada 2 macam. Untuk rakel yang pertama, untuk yang lancip, dia biasa dipergunakan untuk sablon rubber reguler. Dan rakel yang kotak ini biasa dipergunakan untuk tinta pastisol atau yang berbasis minyak. Ukurannya bermacam-macam, ada yang 30 cm, ada yang 15 cm, tergantung kebutuhan dan yang kita inginin aja. Untuk yang berikutnya cat pasta. Ada 2 jenis pasta untuk rubber. Yang pertama pasta rubber white. Dia khusus untuk rubber white, untuk warna putih. Bisa dicampur untuk warna lain dengan pigment colornya, cuman dia akan menghasilkan warna yang soft dan akan memakan banyak tinta atau pigment color yang kita pergunakan jika kita menggunakan rubber white. Karena basicnya tinta rubber white ini memang nggak bisa dicampur sebenarnya, cuman kalau untuk mendapatkan warna-warna yang soft itu bisa gitu. Dan yang kedua adalah rubber warna atau clear. Itu untuk pencampuran jika kita ingin mendapatkan warna. Caranya dengan mencampurkan si rubber clear ini atau rubber color ini secukupnya dan pigment color. Untuk yang berikutnya, ini ada tinta water base, cuman discharge atau yang biasa disebut itu cabut warna. Ini saya menggunakan tinta dari Lucas SPS. Ada 2 juga untuk discharge white, 301 atau biasa disebut DW3. Dan untuk yang kedua ini discharge binder untuk campuran warna. Jika kita ingin ada sablon desain yang berwarna, kita bisa menggunakan ini. Dan super white SW 000116. Pencampurannya perbandingannya 80 20. 80 untuk discharge binder. Jika kita ingin ini ada desain yang berwarna, kita bisa bercampur ini 20% dari total 100 gram. Jadi pencampurannya 80% si discharge binder
dan 20% super white. Dan setelah itu kita campur sebanyak 2% untuk bubuk ordoles. Ini wajib harus ada untuk sablon discharge atau cabut warna ya. Jika untuk sablon rubber reguler itu nggak perlu untuk memakai ini. Tapi kita sering menemukan nih kejanggalan dalam penyablonan sablon reguler tuh mampet gitu atau buntu ya, atau si dari pori-porinya tersumbat cat yang kering. Itu kita bisa gunakan ini printol. Printol nih bisa disebut sih pengencer ya gitu. Cuman jangan terlalu banyak. Biasanya akan menjadi cair ya atau encer lah gitu untuk si catnya. Nah itu bisa mengakibatkan cat bleber ke samping desainnya atau tembakan film sablon kita ya gitu. Dan yang berikutnya ini ada pigment color. Saya cuman menggunakan 3 warna yang bisa dicampur gitu, seperti merah, kuning, biru, dan hitam gitu. Kalau mau biru, kalau kita ingin mendapatkan warna tinta hijau, kita tinggal mencampur warna aja gitu. Banyak di Google untuk pencampuran warna berapa persennya gitu. Dan yang berikutnya adalah harter. Harter nih untuk penguat screen. Kalau saya biasanya untuk produksi kaos di atas 2 lusin tuh saya wajib menggunakan ini, atau di atas lusin ya. Saya wajib menggunakan ini karena takutnya untuk menjaga-jaga supaya si film sablon kita nggak pecah atau nggak hancur ya gitu di pinggiran. Biasanya kan kalau kita nyablon basic yang water base tuh biasanya gampang banget kering, terus pas dicuci itu karena kita buru-buru pemesanan kan, deadline-nya mepet ya, mau nggak mau kita harus menggunakan sikat bukan menggunakan busa ya. Jadi takutnya ambrol lah ibaratnya kalau kata orang, bahasa orang ini mah ya. Ini saya wajib menggunakan ini, harter namanya. Terus untuk pengeringan saya menggunakan ini hot gun gitu. Cuman ada caranya yang memang nggak boleh terlalu dekat karena memang panas. Harusnya kalau untuk water base itu menggunakan hair dryer gitu. Karena hair dryer saya rusak, jadi saya pakainya ini hot gun gitu. Nah ini emang harus memberi jarak untuk pengeringannya gitu. Dan untuk papan papan bantingnya saya pakai papan biasa, cuman di sini saya pakai Knox. Pakai frame presisi untuk alatnya ya. Alat mejanya pakai frame presisi seperti ini. Frame presisi, jadi ntar si Knox ini akan masuk ke si Knox lakian akan masuk ke Knox cewekan gitu. Atas bawah gitu. Dan biasanya untuk bahan kaos kita memakai kaos cotton combat 30S, 20S, dan 24S gitu. Tergantung pemesanan dan peminat dari customer kita. Nah, biasanya saya memakai kaos cotton combat yang 30S itu yang reaktif gitu. Ada 2 macam, sulfur dan reaktif gitu. Nah, kalau reaktif itu dia bisa untuk kelebihannya bisa untuk sablon cabut warna atau discharge nih. Yang ini nih discharge, dia bisa untuk ini. Cuman kalau untuk sulfur dia nggak bisa gitu. Terus kelemahannya warnanya mungkin kurang pekat hitam gitu, nggak terlalu hitam banget gitu. Nah untuk sablon reguler ini, rubber reguler nih bisa memakai yang apa aja, yang reaktif atau sulfur bisa, tergantung keinginan lah. Oke, udah seperti itu aja untuk alat-alat yang kita butuhkan untuk sablon ya, sablon manual. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara eksekusi atau penggesutan di bahan kaos untuk screen yang sudah jadi film yang disebut film sablon ya.
Untuk pemesanan boleh langsung menghubungi admin kami di IG @morsleyapparel atau @morslee.apparel. Boleh dicek langsung di IG. Untuk katalognya masih ada di situ, masih banyak. Untuk WhatsApp bisa langsung di kontak person aja di 0821 2525 6047. Oke, sobat sekalian, itu tadi bagaimana cara penyablonan manual, dan semoga bermanfaat untuk sobat sekalian semua di rumah. Dan terima kasih kepada sobat semua yang sudah pantengin di channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya bertambah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.